masih ketemu ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fama birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Sudah bisa nggak, Kang? Bisa. Bisa. Wah, Di samping itunya. canggih sekarang. Wah, jadi pakai apa ini? Surface Ya Pro? pakai iPad yang canggih. Kirain Surface Pro-nya udah itu. Surface Pro bikin, aduh belum mahir. Ya nantilah ya. Oke. Monggo. Udah langsung nih. Oke, gas. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin. Kita lanjutin aktivitas kita. Ya. Teman-teman yang belum punya buku Dissolving Ego, silakan beli. Nabung. Nanti ada beda ada beda bukunya di situs PCI ditambah dengan pembacaan harian seperti pagi ini. Bagi yang baru bergabung ya, yang baru hari pertama, salam kenal. Semoga betah di sini. Kita mulai ya. Struktur ego bersifat dualistis. Jadi dualistis itu maksudnya ya dia berangkat dari kebersayaan sendiri-sendiri itu. Karena kebersayaan sendiri-sendiri, maka kemudian itu terjadi pemecah-mecahan. Jadi realitas yang utuh tak terbagi menjadi realitas yang terbagi-bagi atau terfragmentasi. Terbagi-bagi berdasarkan lokalitas kebersayaan tadi. Yaitu. Sehingga kemudian tuh dari sini orang merasa bahwa karena dia telah menciptakan kebersayaannya sendiri-sendiri, orang kemudian menjadi tidak merdeka, ya. Tidak merdeka, merasa dia sendiri yang menjadi pelaku dalam kehidupan, dan akhirnya itu mengalami dunia hanya alam tampak. Seperti itu. Tampak. Dan karena posisionalitas ini, posisi kebersayaan sendiri-sendiri, maka ego menjadi terjebak pada kebutuhan dasarnya, yaitu survive, bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi ibarat ikan itu dia
naik di atas perahu dengan air yang hanya setinggi tumit. Bertahan di situ dia. Dia tidak mau lompat kembali ke dalam lautan. Yang nggak tahan dari ego itu adalah sifat pemenuhannya itu loh. Sifat bertahan hidupnya. Itu luar biasa gigihnya. Luar biasa. Namun sifat bertahan hidup ini kadang-kadang ya secara politik disebut sebagai perjuangan. Secara politik disebut sebagai perjuangan. Secara psikologi disebut sebagai motivasi. Padahal itu jangan-jangan sifat bertahan hidup. Sifat bertahan hidup. Itu harus dikenali betul, ya. Kenali. Ego yang digelembungkan tidak punya apa? Tidak bisa apa namanya ini ya? Tidak punya alat uji realitas. Tidak bisa diperbaiki oleh penalaran logika atau rasionalitas. Karena ego itu terkait dengan posisi eksistensi dirinya sendiri. Sementara penalaran, logika, rasionalitas ini alat bantu saja. Alat bantu. Jadi kadang-kadang tuh nalar kita dipakai oleh ego untuk pemenuhan dirinya. Logika itu dipakai oleh ego untuk pemenuhan dirinya. Makanya penting betul teman-teman untuk bisa bisa ma'rifat dengan dirinya sendiri. Ma'rifat. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya ini kan, kayak gini. Penalaran itu hanya soal, garis-garis tambahan di luar posisionalitas. Ya yang inilah yang kemudian tuh bermuatan penalaran wilayah ini. Sementara wilayah ini dalam ini itu tidak bisa. Itu adalah wilayah otonomi ego. Wilayah otonomnya ego. Jangan coba-coba diganggu. Jangan coba-coba diganggu. Kecanduan terhadap kecenderungan ego ibarat mabuk yang kenikmatannya berasal dari perolehan emosi terhadap kenegatifan. Jadi pada kenegatifan itu dia mendapatkan imbalan emosi. Mendapatkan imbalan emosi. Itu juga menjadi terutama emosi untuk berjuang itu betul-betul dihasrati oleh ego.
Emosi berjuang ini kan ya di atas 125. 125. 125 itu semacam pencarian, pemenuhan. Desire itu kan pencarian, pemenuhan. Desire. Nah, ini bagi yang di level dimensi ketiga, ini memang energi yang sangat kuat. Energi yang harus dipupuk. Semangat pencarian, pemenuhan itu. Tetapi bagi kita yang sudah mengerti ya bahwa ada cara bereksistensi lain yang secara skala numerik itu lebih besar daripada 125. Ya. 125 ini hanya mendorong kita pada perjuangan untuk pemenuhan. Secara psikologis itu baik. Kita mampu berjuang, tetapi secara realitas kehidupan tidak begitu caranya. Karena pancaran kesayaan 125 ini itu akhirnya menjadi pola pancaran. Menjadi pola pancaran. Lalu pola pancaran ini menjadi pola penarik dalam ruang waktu. Ya kan? Menjadi pola penarik dalam ruang waktu. Lah, pola penarik inilah yang kemudian itu mendorong kejadian-kejadian berikutnya. Pola penarik 125 ini kan secara God view itu mengasumsikan Tuhan itu harus dikejar. 125 itu mengasumsikan Tuhan itu harus dikejar, harus didekati. Apa iya kenyataannya begitu? Kalau kita dalam ilmu kesadaran itu justru bukan kita yang harus mengejar Tuhan. Tuhanlah yang telah hadir sempurna, lengkap, dan total. Jadi kehadirannya itu kemudian itu disalahpahami oleh ego. Bahwa aku yang harus mengejarnya. Aku yang harus mengejar Tuhan. Padahal tuh, kata Tuhan, berapa horsepower mesinmu kok mau ngejar saya? Yang ada itu, ungkap saya sudah hadir. Saya sudah hadir. Tapi itu memang 125 ini udah bagus banget. Udah bagus banget. Jadi ada kebutuhan akan Tuhan misalnya. Ada kebutuhan akan Tuhan. Hanya saja memang salah mensifatinya. Kesalahan mensifati. Wong Tuhan sudah hadir kok. Pakai dikejar segala. Jadi kita ngukurnya. Jadi ngukur ini bukan benar atau salah sebenarnya. Kita tidak berada pada posisi menghukumi benar atau salah. Tetapi kita melihat kegunaan. 125 ini memang ya logikanya logika mencari Tuhan. Ada nature yang lebih tinggi, Tuhan tuh sudah hadir. Peragakan aja. Kan mendingan secara skala numerik, mendingan tuh peragakan saja.
yang sudah hadir itu. Operasionalkan yang sudah hadir itu. Ya kan? Ungkap yang sudah hadir itu. Nah, itu pada akhirnya menjadi pola penarik baru dalam ruang waktu. Dan secara numerik itu lebih besar dampaknya daripada satu pola penarik 125 ini. Seperti itu. Dengan mengambil posisi, ego mendapatkan rasa dominasi dan kontrol. Ingin menguasai dia, ingin menjadi penguasa. Ingin menjadi penguasa. Memang itu sebenarnya yang diinginkan oleh ego. Ingin mengontrol segalanya. Ingin menjadi supir. Ingin menjadi pilotnya. Jadi ego punya motif paling dasar. Biar aku bisa kendalikan sendiri. Itu secara tasawuf kayak begitu, itu bentuk kekecewaan ego. Jadi biar aku kendalikan sendiri, itu bentuk rasa keterpisahan yang paling dalam dengan Tuhannya. Jadi dia harus banyak-banyak zikirnya ya Rahim. Ya Rahim. Jadi ego ini sudah bisa hidup tanpa mengalami kehadirannya. Tapi sebenarnya dari perspektif ilmu kesadaran, ya ini hanya 125 ini adalah sebuah level persaksian akan kehadirannya. Sebuah level persaksian akan kehadirannya. Ini kemarin saya bikin kayak gini. Coba ya tak kasihkan gambarnya. Jadi ya itu kualitas persaksian akan kehadirannya. Dari sisi yang lebih tinggi itu nggak ada problem. Tapi kan masalahnya adalah level ini punya dampak buruk terhadap jiwa kita. Punya dampak buruk. Nah, itu soalnya. Itu soal. Coba tak liatin model baru ya. Yang baru saya pindahkan ke iPad baru saya ini. Jadi rusaknya iPad saya yang lama itu memaksa harus bikin model baru untuk ditampilkan. Nah, cantik. Kayak gini kan. Ting. Nah. Level kesadaran diri terhadap kehadirannya. Sekarang yang bisa kita konfirmasi, yang bisa kita intip, ya
baru ini 3 sampai 10. Besok-besok kita dinaikkan makomnya, kita mungkin bisa sampai 12. Ya tetap saja intinya itu adalah kehadirannya, huwa. Besok-besok kita punya kemampuan dirahmati oleh Allah untuk mengembangkan skala ini, katakan sampai skala ke 1000. Tetap saja ini adalah level kesadaran diri terhadap kehadirannya. Jadi Mas Imam gak usah takut jadi kayak saya Siti Jenar. Ini sudah dipatok. Sudah dipatok. Bahkan dulu saya pernah diperiksa lah sama ada salah satu di Banjar itu ada UIN Antasari kan. Karena waktu itu saya ngisi kuliah di acara nasional simposium prodi tasawuf psikoterapi se-Indonesia dulu. Jadi yang datang itu seluruh dekan dan dosen, beberapa profesor dari prodi tasawuf psikoterapi. Salah satunya ada masih muda, namanya Pak Rusdi. Seumuran lalu minta penjelasan. Kamu mau menyebar apa sih sebenarnya? Coba jelaskan di mana posisi akidah terhadap Petahaukin. Ya saya gambarkan saja begini. Karena kita punya sanad, misalnya ya ini Allah gitu. Ya kita masih ya begini kan. Lalu sini kita bikinkan level-level sini aja, ini wilayah akidah kita. Oh ya udah aman ya kayak gitu. Ya kan? Ya di sini aja kita mainnya. Kalau ini wilayah akidah, enggak ngubek-ngubek itu. Terus kata parusnya ya wes selaman kita ya. Aman. Ya memang begitu sanad ilmu kita. Nah, gitu. Jadi berapapun, jadi ini adalah level kesadaran diri terhadap kehadirannya, begitu ya. Dan itu tidak menyinggung akidah, tetap. Tapi bagi mungkin di model lain tidak ada akidahnya, yaitu tanggung jawab mereka gitu. Tanggung jawabnya. Ya, kita secara ya model, ya kita punya model juga. Seperti itu. Oke, ini clear model ini ya, teman-teman. Clear. Yang sampai keliru dipahami ya. Nanti lama-lama kalau levelnya udah 1000 jadi Tuhan. Nggak bakal. Ya kan, nggak bakal. Pokoknya berapapun level yang kita capai itu adalah level persaksian terhadap kehadirannya. Ya, begitu. Oke. Alhamdulillah clear. Jadi kita tidak ada kecemasan akan apa ya, konflik-konflik. Dalam sejarah itu enggak. Kita sekarang lebih bagus pemodelan, lebih clear pemahaman gitu ya. Di berapapun LOC kita tidak bisa mengubah doktrin akidah. Kayak gitu ya bahasanya.
Seperti itu. Jadi ilmu kesadaran berkembang, akidah ya tetap akidah. Seperti itu. Akidah tetap akidah. Kita makanya saya tidak kayak ini saja. PCI itu ngambil ini. Ngambil soal ini saja level kesadaran diri terhadap kehadirannya. Dan setiap level itu berbeda pengetahuannya. Tidak sama pengetahuannya. Katakan dimensi ketiga itu basis motivasinya adalah fear desire. Ya kan? Basisnya di sini. Fear and desire. Desire. Nah, kalau di sini basisnya analitik. Software dasarnya ya. Software dasarnya itu analitik. Kalau di sini love. Nah, yang punya love, nah itu. Kalau di sini basisnya partisipan. Partisipan. Kalau di sini, ini udah basisnya non-dual. Non-dual. Ya seperti itu. Softwarenya CG ya, beda-beda. Makanya kemudian tuh, kalau lihat modelnya begini, kalau kamu mengalami level kesadaran diri terhadap kehadiran dimensi 3, hidupmu itu mengalami sindrom seperti binatang. Bahkan bisa lebih buruk dari itu. Ya kan? Kalau kamu misalnya mengalami kehadirannya di level dimensi keempat, maka software hidupmu, modal hidupmu itu analisis, samina wa analisa. Kalau kamu software hidupmu dimensi kelima ya cinta. Tetapi kalau misalnya software hidupmu dimensi 7, 8, 9, 10, itu softwarenya oleh dia. Oleh dia. Ya, dah. Ya tinggal milih. Makanya sesuai yang kemarin ditulis Ustadz Gilman, semua beruntung. Semua dapat rahmatnya, dapat rahmat Allah pada level sendiri, pada levelnya masing-masing. Bayangin kalau nggak dapat rahmat, nggak hidup. Jadi ini modal hidup. Modal hidup. Makanya kemudian ego itu, dia mendapatkan modal hidup, bertahan hidup dari emosi negatif. Modal, kalau nggak ada fear and desire, dia nggak hidup. Dia nggak hidup. Masalahnya, modal hidup fear and desire ini, itu berdampak buruk terhadap peradaban. Berdampak buruk terhadap dirimu sendiri. Nanti kamu kena diabetes. Nanti kamu kena darah tinggi. Nanti nyusahin tetanggamu. Nah itu dampak buruknya seperti itu. Nanti pemarah.
ahli ngegas. Gitu ya, ahli ngegas. Tapi kalau mau hidupnya semuanya oleh dia, ya toh. Ini kan oleh dia. Lalu datangkan masalah. Berapapun masalah. Yang garap oleh dia. Tapi ini, kesadaran oleh ini, itu bukan spekulasi filosofis. Itu sesuatu yang nyata, realitas. Bukan spekulasi filosofis. Maka berapapun masalah di sini, dan itu yang handle oleh dia, kira-kira lebih cepat mana? Dengan dihandle oleh rasa takut itu. Lebih cepat oleh dia. Itu salah satu tawaran biar itu keuntungannya hidupnya happy, hidupnya mulia. Dan itu kewajiban kita perlu mastering yang kayak begini ini. Mastering semua level itu. Mastering. Untuk mastering. Karena setiap level ini itu ada isinya sendiri-sendiri. Ada isinya. Gitu dulu ya pagi ini. Yang penting tuh makin hari makin jelas. Ya, makin hari makin jelas. Semakin hari semakin jelas, semakin kasaf ya, semakin kasaf, semakin mudeng. Yaitu manfaatnya ngikutin terus. Kalau yang baru datang, ini model apa katanya? Ini kayak mirip donat ini. Kalau yang sudah lama ikut, begitu nyusunnya ya. Sadaqallahul-Azim. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ini diterapkan betul ya. Karena nanti pola kesadaran ini, level kesadaran ini, itu sebelum saya tutup, itu menghasilkan. Nah ini lagi nih ya. Ini kita ini kalau nggak diingatin nih, gampang hilaf. Jadi pola ini, level kesadaran ini menjadi pola penarik dalam ruang waktu. Nah, menjadi pola penarik levelmu itu. Kalau sudah menjadi pola penarik dalam ruang waktu, level itu nanti masuk ke badan, terprint di badan sampai peradaban. Ini harus diingat. Makanya berdampak buruk kalau level kesadarannya dimensi 3-4. Berdampak buruk. Karena nanti itu menjadi medan penarik dalam kehidupanmu di dunia. Terus nangis-nangis, ya Allah, piesi. Apa pula maksudnya Tuhan nih? Aku udah ubudiamu dimensi 3. Ubudiamu dimensi 3 udah nggak usah komplain. Nggak usah komplain. Sudah ubudia, sudah sholat, iya dimensi 3. Ya kan? Kok yang itu sholat? Ya dia sholatnya dimensi 7. Ya beda lah. Beda gitu ya. Soalnya kamu disuruh mastering nggak mau. Yang satu dari 4 tahun yang lalu mastering gitu ya. Jadi ya ubudia tetap saja tapi itu di level berapa kan? Sementara yang satu budianya ya sama-sama ubudia. Tapi kan dia udah mastering dimensi 7.
Dia pakai dimensi 3. Jadi ini untuk semua yang ingin mempersembahkan karya terbaik, peradaban terbaik, keluarga terbaik, bisnis terbaik, tubuh terbaik, itu ya yang ini loh. Persoalkan level kesadaranmu. Jangan Tuhan kamu persoalkan. Kalau jiwanya itu mempersoalkan Tuhan, itu ciri-ciri sudah ateis. Ciri-ciri sudah ateis. Ciri-ciri ateis. Persoalkan level kehadiranmu. Nah, situ harus alim tuh. Nggak bisa pakai saya yakin non-dual. Saya yakin non-dual. Nggak bisa kamu afirmasi saya yakin non-dual. Ya, kalau level 3-4 ya peradabannya di molo gitu ya. Sepi dari kemajuan. Sepi dari kemajuan. Jadi dari model ini tuh kamu bisa tahu kenapa hidupku nggak kayak gini aja. Kenapa yang sudah ikut mastering tuh belum kelihatan hasil, masih gerak gitu. Gitu ya. Masih. Belum lagi ketidaksadaran misalnya. Jadi ini harus mastering lah ya. Pokoknya mastering ini aja pokoknya. Harus tuntas. Gak boleh setengah-setengah. Kalau mau betul-betul. Tapi kalau kamu nggak mastering ya terus modal hidupmu itu pakai yang mana? Pola penarik dalam ruang waktu itu pasti pakai fear desire gitu. Itu harus dievolusikan, di sini harus diganti, harus ditransformasi. Ya kan? Harus transformasi. Jadi jangan modal nekat. Modal hidupmu harus diperiksa gitu. Dan itu bisa dilihat dari hasilnya tahun-tahun kemarin. Dan jangan hanya tinggal diam. Jangan tinggal diam. Pelajarin sampai mastering. Sampai kamu bisa ngajar di kampungmu misalnya. Kalau kamu belum ngajar di kampungmu, kalau belum menjadi pionir di negaramu, itu berarti kamu belum mastering. Gitu aja, wes. Dan di PC itu pokoknya sampai mastering lah. Pokoknya. Nggak ada levelnya, tapi mastering gitu. Dan usahakan mulai selalu saya mau mastering ini. Mastering yang kayak begini nih. Oke ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Answar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat progresif atau itu ya ikut mentoring TLOC, kebetulan bulan ini pekan depan ya tanggal 17 sampai tanggal 20. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan mempersiapkan diri. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.